Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kemang Pasya Dendara, nomor absen 7 dari kelas 11 MIPA 1. Saya Imadi Bujanga Putra, nomor absen 9 dari kelas 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Imadi Raditya Wahidwikarta, absen 10, kelas 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Kadek Surya Wibawa, nomor absen 17. Sejarah pergerakan nasional. Masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia sangat menyedihkan dan menyakitkan. Bangsa Indonesia saat itu hidup bagaikan budak di negeri sendiri. Selain tenaga mereka yang diperas untuk menjadi budak, bangsa Indonesia atau pribumi diwajibkan untuk menyetor pajak atau hasil pertanian. Tidak ada akses pendidikan untuk pribumi. Bahkan kaum pribumi tidak mendapatkan pelayanan publik yang baik. Kemiskinan merajalela dan musibah kelaparan terjadi di mana-mana. Masa penjajahan ini berlangsung sangat lama, hingga ratusan tahun. Selama berabad-abad, kaum pribumi mengalami masa-masa kelam dalam ketidakpastian. Lahirnya politik etis. Politik etis atau politik balas budi merupakan kebijakan politik yang dikeluarkan oleh Parlemen Belanda. Kebijakan ini muncul karena adanya kewajiban moral pemerintah kolonial untuk memperhatikan kondisi tanah jajahannya. Politik etis dianggap sebagai suatu hal yang harus dilakukan oleh pemerintah Belanda karena penderitaan yang terjadi di Hindia Belanda. Ada juga latar belakang politik etis. Lahirnya politik etis karena adanya penderitaan dari penduduk Hindia Belanda dari tahun 1799. Penderitaan rakyat berlanjut hingga adanya kebijakan tanam paksa pada tahun 1830 dan perkebunan swasta pada tahun 1863 yang membuat penduduk bekerja untuk memenuhi kebutuhan pekerja. Tanam paksa mengatur masyarakat untuk menyisihkan tanahnya sekitar 20% untuk menanam komoditas ekspor. Komoditas ekspor tersebut berupa tebu, kopi, dan teh. Adapun hasil panen tersebut nantinya akan dijual yang hasil penjualannya sudah ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Sementara itu, bagi masyarakat yang tidak mempunyai lahan perkebunan atau pertanian, maka akan dialihkan untuk bekerja di perkebunan milik pemerintah. Adapun pelaksanaannya itu selama 75 hari dalam setahun. Kebijakan tersebut bersifat menyengsarakan rakyat sementara pemerintah tidak memiliki itikat yang baik dalam memerintah dan memberikan perlindungan untuk masyarakat. Adapun tokoh dalam politik etis yaitu 1. Pieter Brossop. Pieter Brossop merupakan seorang wartawan dan sastrawan Belanda yang mengelilingi Jawa di tahun 1887. Nah, pada saat itu ia mendokumentasikan kesengsaraan yang dihadapi masyarakat pribumi Hindia Belanda dan kemudian melaporkan hasilnya ke 12 politisi Belanda yang tertuang dalam buku berjudul Memory of Them to Stand in India atau yang dikenal juga dengan buku catatan mengenai keadaan di Hindia. Nah, buku tersebut berisi kritik terhadap pajak dan bandar. Kemudian yang kedua yaitu Conrad Theodor van de Venter. Conrad Theodor van de Venter merupakan seorang ahli hukum Belanda yang juga menjadi pengusaha perkebunan di Hindia Belanda. Pada tahun 1899, Van de Venter menulis In Escal atau Utang Kehormatan yang tertuang dalam penjelajahan The Gates. Nah, maksud dari tulisan tersebut yaitu Belanda memiliki hutang kehormatan yang harus dibayar atas kekayaan yang diterima di atas penderitaan yang dirasakan masyarakat pribumi. Isi dari politik etis. Politik etis berfokus terhadap desentralisasi politik, kesejahteraan rakyat, dan efisiensi dengan memperhatikan 3 aspek utama kehidupan masyarakat, yaitu yang pertama ada irigasi atau pengairan. Fokus utama perekonomian Hindia Belanda terletak di bidang pertanian dan perkebunan, sehingga penting untuk adanya irigasi untuk mengairi sawah dan ladang mereka. Dengan adanya irigasi diharapkan
dapat meningkatkan produktivitas, tahan, dan memberikan keuntungan bagi masyarakat. Yang kedua ada edukasi atau pendidikan. Kebijakan ini yaitu dengan memberikan akses pendidikan untuk masyarakat pribumi meskipun belum dapat disetarakan dengan sekolah-sekolah yang ditempuh orang Eropa. Harapan dari adanya program ini untuk melahirkan generasi-generasi yang berpendidikan tinggi dan untuk mengurangi angka buta huruf masyarakat. Yang ketiga ada transmigrasi atau perpindahan penduduk. Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak dibandingkan pulau-pulau lain, sehingga banyak sumber daya manusia yang menganggur. Dilakukanlah transmigrasi ke daerah yang kekurangan sumber daya manusia. Perpindahan ini contohnya dilakukan di daerah Sumatera untuk bekerja di perkebunan sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian. Pergerakan nasional. Pergerakan nasional dipimpin oleh para kaum terpelajar. Menurut mereka, perlawanan fisik sudah tidak lagi relevan untuk melawan penindasan pemerintah kolonial. Oleh karena itu, mereka membentuk organisasi-organisasi sebagai mutu pergerakan perlawanan. Akhirnya, lahirnya berbagai organisasi kebangsaan untuk pertama kalinya pada kurun waktu 1908 hingga 1920. Terdapat 3 organisasi pergerakan nasional yang lahir pada periode ini, yaitu Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Idis C. Partij. Munculnya organisasi-organisasi kebangsaan yang menjadi tanda dimulainya pergerakan nasional dengan visi yang jelas, yaitu Indonesia Merdeka. Di samping itu, juga berdiri organisasi keagamaan, organisasi pemuda, dan organisasi perempuan. Berikut ini organisasi-organisasi pada masa pergerakan nasional Indonesia. Yang pertama ada Budi Utomo atau biasa disebut BU. Organisasi ini dipelopori oleh mahasiswa Stovia School Thought of Leiding van Inlands C. Artsin terdapat di Jakarta. Pada saat itu Wahidin Sudirohusodo sedang menggalang dana untuk beasiswa mahasiswa Stovia. Dari berbagai pidato yang dilakukan oleh Wahidin Sudirohusodo, kemudian muncul keinginan untuk membuat sebuah organisasi modern. Pada tanggal 20 Mei 1908, sebuah organisasi bernama Budi Utomo dibentuk di Jakarta. Ketua Budi Utomo adalah Dr. Sutomo dan tonggaknya berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 dikenang sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, adapun Sarekat Islam atau SI. Nah, pada mulanya Sarekat Islam adalah sebuah perkumpulan para pedagang yang bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI. Pada tahun 1911, SDI didirikan di kota Solo oleh H. Sumanhudin sebagai suatu koperasi pedagang batik Jawa yang saat itu sedang bersaing dengan para pedagang batik Cina. Indis Party. Indis Party adalah partai politik pertama di Indonesia. Menunjukkan para pendiri Indis Party yang terkenal dengan sebutan 3 serangkai EFE, Dawes Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Indis Party dideklarasikan tanggal 25 Desember 1912. Tujuan Indis Party sangat jelas, yakni mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia.